Assalamualaikum guys, welcome back di channel catatan Bewanmo. Oh ya, kali ini saya akan menceritakan atau merekomendasikan 10 wisata alam buat teman-teman yang mau mengawali pendakian. Yang pertama ada Gunung Telemoyo. Gunung Telemoyo itu terdapat di wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Gunung ini memiliki ketinggian kurang lebih 1894 meter DPL dan merupakan gunung api yang berbentuk strato atau kerucut ya. Tetapi dalam catatan sejarah gunung ini belum pernah meletus. Gunung ini diapit oleh Gunung Merbabu yang kemarin saya ceritakan itu, Gunung Andong, Gunung Sumbing, dan Gunung Unggaran. Gunung ini katanya sih muncul di sebelah selatan depresi hingga setinggi 600 meter di dasar cekungan. Nah, yang kedua namanya Gunung Andong. Gunung ini emang populer sih ya buat kalangan pendaki pemula, pendaki lawas, atau pendaki yang udah perfect pokoknya. Ini tetangganya Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Unggaran, Gunung Sindoro, dan Gunung Sumbing. Gunung ini memiliki trek lumayan lumayan dijangkau ya, 2 jam kurang lebih menuju puncaknya. Ada 6 base camp sebagai titik mulai pendakiannya, yaitu ada base camp Dusun Sawit, Dusun Pandem, Dusun Gugik, Dusun Temu, Dusun Kudasan, dan Dusun Sukararum. Oh iya teman-teman, ada di puncak Andong itu ada 4 puncak tertinggi. Yang satu namanya Puncak Alap-Alap. Ini Puncak Alap-Alap itu memiliki ketinggian 1692 mdpl. Puncak Alap-Alap itu katanya puncak paling tertinggi. Nah, yang kedua itu namanya Puncak Andong. Puncak Andong di bawahnya Puncak Alap-Alap. Nah, yang ketiga itu ada Puncak Jiwa. Itu biasanya teman-teman atau pendakian itu mendirikan tenda di sekitaran puncak Jiwa namanya. Nah, yang keempat itu namanya Puncak Makam. Puncak Makam itu puncak ini katanya sih konon ada ada kuburan tokoh yang dikagumi bernama Ki Joko Pekik. Ini juga biasanya sih buat beristirahat sama buat tempat-tempat upacara spiritual buat orang sono ya. Terus sama juga ada di situ air terjun Samuran. Terus sebelum pulang ada namanya berjarak sekitar 5 km dari base camp Dusun Sawit. Itu air terjun ketinggian 30 meter di Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Ciri khasnya itu sumurannya terdapat batuan mirip tangga, sama ada tempat aliran airnya. Debit airnya nggak begitu deras sih, sama stabil dari waktu ke waktu. Pokoknya rekomendasiin banget deh buat teman-teman yang mau ke Puncak Andong. Oh ya, yang ketiga ada namanya Ranca Upas. Ini rekomendasiin teman-teman banget nih. Kalau yang mau jalan-jalan sekitaran Bandung, contohnya San Mori di sekitaran Ciwidey. Ini Ranca Upas atau Kampung Cai Ranca Upas ya, biasanya dipanggil sama ala tren-trennya itu salah satu bumi perkemahan yang ada di Bandung, Jawa Barat. Tepatnya di Jalan Raya Ciwidey, Patenggang kilometer 11, Alam Endah, Ciwidey, Kabupaten Bandung, dengan jarak 50 km dari kota Bandung. Ini fasilitasnya cukup lumayan banyak ya, lumayan lengkap, pokoknya VVIP deh.
Tuh katanya ada buat adventurnya, ada kolam renang air hangat, terus ditambahin war games kayak game perang-perangan gitu buat kita. Terus ada kolam renang waterboomnya, ada fun game sama lain-lainnya. Terus sejarahnya saya ceritain lagi nih ya, sejarahnya biar ada ilmunya sedikit. Itu Ranca Upas Ciwidey menjadi salah satu tempat pelatihan Kopassus. Dulunya Ranca Upas merupakan hutan belantara dengan rawa yang luas. Ranca Upas Ciwidey diambil dari kata bahasa Sunda yaitu ranca yang berarti rawa, dan upas adalah petugas perhutani yang melegenda di kawasan Gunung Patuha. Oh iya, ini dikelilingin Gunung Patuha ya, jangan lupa. Teman-teman juga bisa sekalian nanjak Gunung Patuhanya. Nah, ngecampnya di Ranca Upas, enak tuh. Tuh diceritain bahwa Upas merupakan seorang yang berbadan kekar dengan tinggi 198 cm. Wah, tinggi banget itu pastinya dong. Dia berkebangsaan Belanda. Dia meninggal saat melaksanakan tugas lapangan untuk menjelajahi rawa di kawasan yang sekarang menjadi namanya Ranca Upas, yang sampai saat ini mayatnya tidak pernah diketemukan. Wah, ini banget ya, secara mitos banget nih. Dipercayai bahwa arwah Upas ini masih ada di dalam dunia. Pada tahun 1960 sampai 1980-an masih banyak masyarakat setempat yang bertemu dengan Upas saat mencari kayu bakar di hutan. Konon dikatakan bahwa Upas selalu memakai topi laken atau koboi, topi koboi ya, dengan diameter yang lebar lengkap. Pernah dikatakan seorang menemukan sebuah batu dengan bentuk hampir menyerupai macan yang sedang duduk. Namun sampai saat ini batu tersebut masih menjadi mitos dan belum diketemukan seorang lagi. Nah, pada saat dibangun sebuah penangkaran rusa itu, Ranca Upas oleh pihak perhutani. Nah, sekarang dijadikan yang namanya wisata Ranca Upas, yang memberikan pemanggilan terhadap rusa-rusa tersebut yang namanya Abah Taji. Nah, yang keempat, Gunung Bromo. Gunung Bromo ini dari bahasa Sanskerta yang namanya Brahma, adalah salah seorang dewa utama dalam agama Hindu. Atau dalam bahasa Tengger dieja Brahma, adalah sebuah gunung berapi aktif yang berada di kawasan Jawa Timur. Gunung ini memiliki ketinggian 2329 mdpl. Jangan khawatir ya teman-teman, karena fasilitas itu udah lengkap, udah nggak hutan lagi, pokoknya udah dicampur tangani oleh masyarakat Tengger deh pokoknya. Jadi teman-teman jangan khawatir capek, jangan khawatir aus, di sana banyak yang jualan. Lagi pula juga jalan itu sudah disekat-sekat memakai tangga buatan sendiri. Bertempatan dari 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang. Gunung Bromo ini juga terkenal objek wisata utama di Jawa Timur. Bentuk tubuh Gunung Bromo bertautan antara lembah dan ngarai dengan kaldera atau lautan pasir seluas sekitar 10 km persegi, dan juga mempunyai kawah dengan garis tengah kurang lebih 800 meter dan kurang lebih 600 meter. Sedangkan daerah bahayanya berupa lingkaran dengan jari-jari 4 km dari pusat Kawah Bromo. Ada lagi saya ceritakan kata Bromo sebagai gunung suci. Ya memang kalau buat menurut suku-suku Tengger di Jawa Timur, khususnya Gunung Bromo, suku Tengger atau Gunung Brahma atau juga disebut Gunung Bromo dipercayai sebagai gunung suci. Setiap setahun sekali masyarakat Tengger mengadakan upacara yang namanya
ya kasada atau kasodo. Upacara ini bertempat di sebuah pura yang berada di bawah kaki Gunung Bromo. Oh iya teman-teman, kalau yang mau ke Gunung Bromo itu ada puranya ya di bawah kaki gunungnya. Itu upacara diadakan pada tengah malam hingga dini hari setiap bulan purnama, sekitaran tanggal 14 atau 15 di bulan Kasodo atau disebut juga ke-10. Oke guys, sekian, terima kasih buat yang keempat yang nanyain wisata alam yang bagus di akhir pandemi ini. Jangan lupa stay safe di rumah ya. Kalau mau jalan-jalan nanti pandeminya pas sudah berakhir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan guys.